Halo, selamat datang dalam presentasi mahasiswa kelompok 5 kelas B angkatan 2019 Hubungan Internasional Fisip Unpad. Kami akan memaparkan mengenai diplomasi ASEAN dalam upaya penyelesaian konflik Laut Cina Selatan. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah politik global serta diharapkan memberikan pengetahuan bagi kami dan yang menonton video ini. Next. Berikut anggota kelompok 5, ada Hulwatul Kisti, ada Samsul Hadi, Gloria, Anissa, Satrio, dan saya Regita. Next. Berikut daftar isi pemaparan 5W1H. Next. Nah, poin yang pertama mengenai what, apa instrumen yang digunakan oleh ASEAN dalam upaya penyelesaian konflik Laut Cina Selatan. Instrumen yang digunakan adalah instrumen diplomasi, dan diplomasi dalam politik global sendiri berarti seni melakukan negosiasi dan mengatur hubungan antar aktor, serta perilaku damai dalam hubungan antar entitas politik. Peran proaktif dan pendekatan kooperatif security dimainkan oleh ASEAN dalam pengelolaan masalah dan manajemen sengketa di Laut Cina Selatan. Upaya ASEAN ini dilakukan dengan cara perundingan damai berdasarkan peraturan hukum internasional yang tercermin dalam Deklarasi ASEAN tentang Laut Cina Selatan tahun 1992 yang menekankan perlunya menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan mendesak untuk menahan diri. Meskipun tidak dimaksudkan untuk bertindak secara formal sebagai mediator pihak ketiga dalam perselisihan yang melibatkan negara anggotanya, ASEAN tetap menciptakan kondisi yang kondusif untuk kerjasama, merumuskan dan mengadopsi mekanisme pengelolaan perselisihan yang digunakan oleh negara-negara anggota, dan semuanya dirancang untuk mencapai tujuan perdamaian dan stabilitas. Next. Selanjutnya, aktor yang berperan dalam konflik ini pertama adalah negara Cina yang menyatakan klaim mereka terhadap Laut Cina Selatan ini saat kawasan Paracel dan Spratly telah menjadi bagian dari bangsa Cina, dan menurut pemerintah Cina pada tahun 1947, pemerintah Cina mengeluarkan peta yang merinci klaim kedaulatan Cina atas wilayah Laut Cina Selatan. Yang selanjutnya adalah ASEAN. Dalam permasalahan upaya negara anggota ASEAN dalam menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan atas klaim Tiongkok ini, maka ASEAN berperan sebagai organisasi internasional yang memiliki tugas dan fungsi sebagai forum komunikasi antar pemerintah negara dalam satu kawasan. Persoalan Laut Cina Selatan ini sangat berkaitan erat dengan negara-negara yang merupakan anggota ASEAN, karena beberapa negara anggota ASEAN berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan atau memiliki kepentingan di wilayah Laut Cina Selatan. Maka ASEAN dituntut untuk menyatakan sikap dalam persoalan tersebut, dan ASEAN melakukan beberapa upaya dalam penyelesaian masalah Laut Cina Selatan ini. Selanjutnya kita akan melihat di manakah letak Laut Cina Selatan itu. Laut Cina Selatan sebenarnya merupakan bagian dari Samudra Pasifik yang membentang dari Selat Karimata dan Selat Malaka hingga ke Selat Taiwan yang memiliki luas sekitar 3,5 juta kilometer persegi atau sekitar 1,4 juta mil. Di sini kita bisa melihat bahwa Laut Cina Selatan berada di sebelah selatan China dan Taiwan, sebelah barat Filipina, sebelah barat Laut Sabah dan Sarawak Malaysia, dan Brunei. Lalu kemudian di sebelah timur Vietnam, sebelah timur Laut Semenanjung Malaya di Malaysia, dan Sumatera, dan terakhir sebelah utara Indonesia, tepatnya di Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan. Next. Jika ditinjau dari letak geografisnya tersebut, Laut Cina Selatan merupakan daerah yang memiliki nilai ekonomis, politis, dan strategis bagi negara-negara yang berbatasan langsung ataupun tidak. Sengketa kepemilikan atau kedaulatan teritorial di Laut Cina Selatan sesungguhnya merujuk pada kawasan laut dan daratan di dua gugusan kepulauan, Paracel dan Spratly, dan kedua gugusan kepulauan tersebut terdapat pulau yang tidak berpenghuni, atol dan juga karang. Wilayah yang menjadi ajang perebutan klaim kedaulatan wilayah ini terbentang ratusan mil dari selatan hingga timur di Provinsi Hainan. Next. Di sini kita bisa melihat peta di mana Cina menunjukkan klaimnya yang biasa disebut dengan 9 garis putus-putus, namun klaim tersebut tidak diakui oleh PBB karena tidak sesuai dengan ketentuan zona ekonomi eksklusif yang disepakati dalam UNCLOS tahun 1982. Next. Lalu kapan awal mula terjadinya konflik di Laut Cina Selatan dan kapan upaya penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan?
Oke, yang pertama ada tahun 1974 sampai 1988, China dan Vietnam bentrok di Kepulauan Paracel dan menyebabkan korban jiwa dari kedua belah pihak, dan pada tahun 1988 pasukan China dan Vietnam bentrok di Johnson Reef. Dan selanjutnya 2012, China dan Filipina berada dalam pertentangan yang berkepanjangan atas Scarborough Shoal, dan 2014 pengerahan pengeboran minyak China ke ZEE Vietnam telah memicu krisis besar dalam hubungan China-Vietnam. Selanjutnya, pada tahun 2016, Filipina menentang klaim China atas sebagian besar laut Cina Selatan dan membawa kasusnya ke arbitrasi internasional di bawah UNCLOS. Selanjutnya adalah mengapa diplomasi dipilih ASEAN untuk menyelesaikan upaya mereka untuk menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan ini. Yang ada beberapa alasan. Yang pertama adalah kerjasama yang kuat di antara negara-negara ASEAN dan Cina, khususnya di bidang ekonomi. Seperti kita ketahui, Cina merupakan 5 mitra dagang terpenting bagi anggota ASEAN, apalagi sejak berlakunya ASEAN-China Free Trade Area pada 2010, tingkat ketergantungan perdagangan dengan Cina semakin meningkat. Bahkan Filipina, yang saat pemerintahan Benigno Aquino sangat menentang klaim Cina atas Laut Cina Selatan, kini justru telah menerima investasi dari Cina untuk proyek infrastruktur di bawah Presiden Rodrigo Duterte. Alasan selanjutnya adalah karena ASEAN memegang teguh mandat Piagam ASEAN yang menuntut mengutamakan kepentingan pemeliharaan hubungan baik dan kerjasama, terutama prinsip-prinsip kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, non-intervensi, konsensus, dan persatuan dalam keragaman. Selanjutnya, juga ASEAN ingin mempertahankan legitimasi dan sentralitas di kawasan ini. Perlu diketahui bahwa Cina memilih negosiasi bilateral untuk menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan ini. Namun ASEAN memilih pembicaraan multilateral demi mempertahankan legitimasinya sebagai organisasi regional dan juga ingin menunjukkan sentralitasnya sebagai pemain peran utama di kawasan ini. Dan alasan terakhir adalah karena ASEAN lebih menekankan model manajemen konflik daripada resolusi konflik. Next. Upaya apa saja yang telah dilakukan ASEAN dalam menyikapi konflik Laut Cina Selatan ini? Yang pertama adalah ASEAN telah membentuk kerjasama termasuk dalam pertahanan dan keamanan dengan memilih cara damai yang disebut diplomasi pertahanan. Selanjutnya juga ASEAN telah mengambil peran awal yang proaktif seperti deklarasi ASEAN tentang Laut Cina Selatan yang dikeluarkan pada tahun 1992, yang menekankan perlunya menyelesaikan sengketa dengan cara yang damai. Dialog ASEAN-Cina ini juga termasuk pembahasan tentang Laut Cina Selatan sebagai bagian dari proses pembahasan, serta pengaturan multilateral ASEAN Regional Forum atau ARF yang mengadakan rapat kerja pertamanya pada tahun 1994. ASEAN juga mengadopsi aturan prosedur Dewan Tinggi Perjanjian Kesepakatan dan Kerjasama atau TAC di Asia Tenggara pada Juli 2001. Selanjutnya ASEAN juga telah menandatangani deklarasi tentang perilaku para pihak di Laut Cina Selatan atau DOC pada 4 November 2002 dengan Code of Conduct atau COC sebagai langkah positif selanjutnya. Next. Negara-negara anggota ASEAN juga telah mengoptimalkan peran ASEAN Regional Forum dan ASEAN Political Security Community dalam menyelesaikan konflik ini. Selanjutnya juga negara-negara ASEAN telah mengadakan pertemuan dalam menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan, salah satunya dengan mengadakan deklarasi COC pada tahun 2011. COC pun rencananya akan kembali dilaksanakan pada tahun 2021 di sekitar bulan Agustus mendatang, namun belum ada kepastian dan fiksasi tentang COC di tahun 2021 ini. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.